Yang namanya binatang udah susah buat minum, buat makan, karena semuanya kering. Dengan begitu panas cuacanya, jadi akhirnya yang namanya pohon tumbuhan semuanya binatang pun susah makan. Sampai raja bingung, ini bagaimana mengatasi semua ini, bencana kekeringan ini. Sampai akhirnya raja mengumpulkan semua rakyat, dipanggil para guru-guru alim ulama semua, di mana tempat diadakan yang namanya sholat nurunin hujan, sholat manggil hujan, namanya sholat istisqa. Begitu dilaksanakan sholat istisqa di lapangan, dilaksanakan beramai-ramai, hujan turun. Tetapi hujan yang turun tidak bisa mengatasi bencana kekeringan tersebut. Akhirnya raja pun masih bingung. Terdengarlah berita, ada di suatu kota di negeri Yaman, yaitu kota Hadramaut. Hadramaut, di situ ada tempatnya seorang waliullah yang bernama Abdullah Alawil Haddad. Di tempat tersebut tidak terjadi yang namanya bencana kekeringan, tidak dilanda namanya bencana kekeringan tersebut. Di sana makanan banyak, air berlimpah, kehidupan namanya masyarakatnya aman, damai, tentram, karena tidak ada kekurangan makanan. Akhirnya bagaimana mengatasi ini semua? Raja datang menemui Abdullah Alawil Haddad. Ditemukanlah ke rumah daripada Alawil Haddad tersebut. Begitu datang, disambut seorang raja. Ada apa tuan raja ke tempatku ini? Sesungguhnya aku ingin minta tolong kepadamu. Minta tolong apa? Aku tidak bisa apa-apa. Tetapi di sini dibuktikan oleh Allah, yang namanya di kota tempat tinggalmu tidak mengalami yang namanya kekeringan. Air banyak, makanan berlimpah, semuanya serba cukup lebih. Bahkan siapa orang yang datang ke tempat ini, silahkan mau makan apa aja, dijamu apa aja, silahkan. Sampai akhirnya raja bingung. Apa kata raja? Tolonglah aku. Bagaimana bisa semuanya ini terjadi? Tolong doakan aku. Apa kata doa? Aku tidak bisa berdoa. Hanya ada doa yang sering aku baca. Ini tidak lain, tidak bukan. Memang ini adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau minta doa kepadaku, aku tidak bisa berdoa. Aku hanya bermohon dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Inilah yang aku sering baca. Ketika datang maghrib, ba'da maghrib dibaca. Ketika datang sholat isya, habis isya dibaca. Habis subuh dibaca, habis zuhur dibaca, habis asar dibaca. Silahkan kalau engkau mau. Akhirnya dibacalah yang namanya doa-doa Ratibul Haddad. Dibaca itu semua, kan ada kumpulan-kumpulan doa. Begitu dibaca semua, akhirnya alhamdulillah Allah angkat yang namanya bencana kekeringan tersebut. Akhirnya di kota Yaman tersebarlah yang namanya Ratibul Haddad, sampai alhamdulillah sampai ke negara kita di Indonesia. Jadi pada saat itu setelah selesai semua dilaksanakan, raja datang lagi kepada Habib Alawil Haddad. Ya Tuan Abdullah Alawil Haddad, alhamdulillah semua apa yang kau perintahkan diijabah oleh Allah. Sekarang aku ingin berterima kasih kepadamu. Engkau jangan berterima kasih kepadaku, tetapi bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Apa katanya? Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sesungguhnya bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tetapi kalau kita kubur, sesungguhnya azab Allah akan pedih. Bahkan dikatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim bi barakatin minas samawati wal ardh walakin kazzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Kalau seandainya
satu negara, di situ semuanya bersyukur dan dia bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan rezeki yang datangnya dari bumi dan dari langit. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita malam hari ini, alhamdulillah kita telah membaca yang namanya Ratibul Hadad. Kita berharap kepada Allah dengan wasilahnya, terutama jamaah yang malam hari ini sedang punya masalah, apapun masalahnya, mudah-mudahan wasilahnya diberikan jalan keluar, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, apa yang menjadi niatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah janjikan kalau di Ratibul Hadad dibaca lebih dari 40 orang, maka doanya bagaikan doa satu hari. Insya Allah doanya akan diijabah. Yang kemudian ketika kita baca Ratibul Hadad ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita sering menghadiri yang namanya acara Walimatus Safar, Haflatul Wada, ketika ada tetangga kita, sahabat kita, saudara kita ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, maka disunahkan dia baca yang namanya Ratibul Hadad, dengan tujuan ketika di sana dimudahkan segala apa yang dilaksanakan, melaksanakan hajinya atau umrohnya, yang kemudian doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah yang hadir Allah berikan kesempatan bisa melaksanakan haji ataupun umroh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, mari sama-sama sedih tentunya kita sempurnakan dengan doa daripada Ratibul Hadad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adani kamalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka bi haqqil fatihatil mu'azzamatil masani wal qur'anil nazim an taqbalana bi kulli خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا محمد تغني من خير وأن تغفرنا بأبياننا وأمرنا وأهلنا ولأهلنا ولأحبابنا ولأحبابنا بكل بنة وبنة وموت وخير إنك ولي كل خير وموت كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ورحمنا ووالدينا ولمشايخنا ولوالدات الله تعالى ولكل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وتقبل منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وتقبل منا. وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اغفر لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا شأننا كله. اللهم اجبنا ولا تنقذنا واكرمنا ولا تغننا ويسر لنا ولا تعجل علينا واردنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا واكرم على خيرات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سرين إنا لا تهديك ذكرنا وأبينا وأبونا وأذن لك حيث كنا. يا عليم سرين إنا لا تهديك ذكرنا وأبينا وأبونا
ya ghalibal dhilmina la tadikin rahana wa bina wa kunna wa kunna ghaizu kunna ya Allah bina ya Allah bina ya Allah bighadil khatimah ya Allah bina ya Allah bina ya Allah bighadil khatimah ya Allah bina ya Allah bina ya Allah bighadil khatimah ya Latif lam yazal undur bina bima nazal innaka Latif lam tazal undur bina wal muslimin ya Latif lam yazal undur bima nazal innaka Latif lam tazal undur bina wal muslimin ya Latif lam yazal undur bima nazal innaka Latif lam tazal undur bina wal muslimin ya amal al-ghaibin amina bima nawar ya amal al-ghaibin amina bima nawar ya amal al-ghaibin najina bima nawar ya amal al-ghaibin amina bima nawar ya amal al-ghaibin najina 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 bima nawar nawmi al-balagh Allahumma wa tayyatahu biyadana wa akhiran alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase pertama pembacaan Ratibul Adhan telah sama-sama kita baca, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Baik, mari sama-sama tentunya kita lanjutkan dengan zikir manakib, namun sebelumnya mari sama-sama kita beristighosa. Ketika kita istighosa artinya ketika kita ingin masuk ke suatu tempat, pasti yang namanya kita lewatin pintu. Kita melewati gerbang, bagaimana kita mau masuk? Kalau gerbangnya kita tidak buka, pintunya kita tidak buka, kuncinya kita tidak punya. Tapi dengan istighosa mudah-mudahan dibuka pintu gerbangnya, dibuka pintunya. Melalui bagaimana? Kunci yang sering kita baca dengan istighosa, ya Arhamar Rahimin. Baik, mari sama-sama membaca istighosa.